Shalom, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Hukum Tertulis Dalam Hati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat-Mu kami bersyukur. Pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan, terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu ini boleh menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33. Firman Tuhan demikian, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Saudara yang kasih, kita ingat pada waktu Allah dia memberikan hukum kepada bangsa Israel di Keluaran pasal 19, Keluaran pasal 20, di sana hukum itu ditulis di loh batu. Jadi di dalam Keluaran pasal 31 ayat 17 dan 18 di sana dituliskan. Saudara yang kekasih, tetapi bangsa Israel pada waktu itu mereka mengakui bahwa kami akan menuruti perintah Tuhan. Nah, dengan kekuatan mereka, tapi tidak lama kemudian setelah hukum diberikan, maka mereka melanggar. Karena mereka merasa bahwa mereka sanggup dengan kekuatan mereka sendiri untuk menurut hukum. Akhirnya mereka tidak bisa. Nah, oleh sebab itu Tuhan atau Allah sendiri dia membaharui perjanjian dengan kaum Israel, bahwa dikatakan bahwa hukum itu akan ditulis di dalam hati. Sebagaimana hukum ditulis oleh jari Allah di atas dua loh batu, dan jari Allah itu melambangkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan menuliskan hukum itu di dalam hati bangsa Israel. Dan kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman dilambangkan sebagai orang Israel rohani, umat yang sisa di akhir zaman, yang menurut hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Maka hukum Tuhan itu harus tertulis di dalam hati. Bagaimana caranya? Maka kita setiap hari kita berdoa minta kuasa Roh Kudus supaya dia boleh mengingatkan kita pada saat hukum tertulis di dalam hati, maka kita tidak akan melanggar hukum itu. Artinya dengan kekuatan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dengan kekuatan Tuhan, maka kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa karena Yesus sudah datang, dia sudah mati, maka hukum sudah digenapi. Jadi hukum Tuhan sudah tidak perlu. Padahal karena pelanggaran, karena dosa, pelanggaran kepada hukum Tuhan, maka Yesus harus mati. Dan pada saat kita mengakui bahwa kita orang berdosa, saya dan saudara orang berdosa, maka saya membutuhkan juru selamat. Dan pemberian terbesar itu adalah Roh Kudus. Dia akan menulis hukum itu di dalam loh hati kita. Dan pada saat ditulis di dalam loh hati kita, maka dengan kecintaan kita kepada Yesus yang sudah lebih dahulu mendahului kita, maka kita akan melakukan hukum Tuhan. Artinya kita memiliki iman. Iman itu adalah iman yang bekerja oleh kasih. Dan kita akan berkata seperti pemazmur, bahwa aku mencintai Taurat-Mu dan aku akan merenungkan Taurat itu sepanjang hari dan sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.